Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Energi air, apakah bawaan atau didapat, dikenal karena ketahanannya. Dalam hal kecepatan pemulihan setelah hilangnya energi perisai daya sumber air ini jelas lebih dari 3 kali lebih cepat daripada perisai daya sumber emas. Antara Zhu Hengyu merenungkan, sekitar 40 atau 50 monster salju sekali lagi mencubit bola salju, dan Cao Zhu Hengyu yang luar biasa hancur. Salah, saya melihat sekeliling, hanya sebentar. Monster salju di sekitarnya telah meningkat dari 4 atau 50 menjadi 7 atau 80. Sangat sulit untuk menemukan manusia salju dari begitu banyak monster salju. Tapi tunggu sebentar, Raja Salju. Mengapa itu disebut Snowman King, bukan Snow Monster King? Di sela-sela pikiran, mata Zhu Hengyu dengan cepat mencari di komunitas monster salju. Segera, di selokan yang tersembunyi, Zhu Hengyu menemukan manusia salju yang licik. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Anda tahu, penamaan itu tidak datang tanpa pandang bulu. Bentuk manusia salju adalah humanoid. Penampilannya saja terlihat seperti manusia yang mengenakan mantel bulu putih. Sepintas lalu, monster salju tahu bahwa itu adalah monster. Tubuhnya terlalu kurus, dan anggota tubuhnya terlalu ramping. Meskipun telah memperoleh mobilitas super dan kekuatan serangan, itu sama sekali tidak seperti manusia. Dengan enggan berbicara, itu hanya bisa dikatakan humanoid. Di salju es, di salju berat. Orang sering mengira manusia salju sebagai beku lain. Bukannya resolusi semua orang terlalu lemah, tetapi terlalu banyak. Tidak hanya penampilan luar, tetapi bahkan setiap gerakan, berjalan, duduk, berbaring, semua tampak seperti lengkap. Setelah menemukan manusia salju, Zhu Hengyu tiba-tiba berpikir banyak. Sebagai penduduk asli dari Battlefield Frost, Raja Yeti dapat tetap di Frost Battlefield secara permanen. Raja Salju memiliki kebijaksanaan tinggi. Setelah domestikasi, Anda dapat membantu para biarawan, duduk di medan perang beku, dan terlibat dalam beberapa kegiatan komersial. Menyaksikan manusia salju yang licik bersandar di pantatnya dan berbaring di selokan. Zhu Hengyu tidak terlalu memperhatikannya, menyetir gadis hitam, Zhu Hengyu berlari sambil menghindari bola salju dari langit. Sambil berlari, Zhu Hengyu terus meluncurkan Thunder Raw, terus-menerus membombardir monster salju di sekitarnya. Setelah setiap 3 napas, seekor monster salju terbunuh oleh Shen Luo dari Zhu Hengyu. Setiap monster salju terbunuh oleh pengeboman, dan 10 kelompok kekuatan sumber air tersebar dan datang ke Zhu Hengyu. Untuk sumber air ini, Zhu Hengyu tidak menarik ke dalam tubuh. Setelah menemukan Ratu Manusia Salju, Zhu Hengyu banyak berpikir. Ia harus mengumpulkan sumber daya air yang cukup untuk digunakan untuk berdagang. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan aku tidak tahu bagaimana Snowman King melakukannya. Monster salju di sekitarku berkumpul semakin banyak. Lebih dari 300 monster salju dikumpulkan. Untung, sementara Raja Manusia Salju memanggil monster salju, Zhu Hengyu terus-menerus membombardir monster salju. Pada dasarnya, kecepatan pemenggalan Zhu Hengyu konsisten dengan kecepatan panggilan Raja Salju. Lebih dari setengah jam berlalu dengan cepat. Setelah mengumpulkan lebih dari 300 monster salju berturut-turut, Raja Salju akhirnya kehabisan tenaga. Setelah dengan cepat menebas semua 30 atau 40 monster salju di sekitarnya, Zhu Hengyu mengendarai gadis hitam itu dan berjalan menuju celah di mana Raja Salju bersembunyi. Seperti yang bisa Anda lihat, Raja Salju itu merayap di celah karang, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, mengikatnya di lubang salju, dan hanya memperlihatkan bokongnya di luar, mentalitas burung unta yang khas. Dapat dilihat bahwa bahkan jika Raja Salju ini memiliki kebijaksanaan tertentu, ia tidak bisa lebih tinggi. Terlihat lucu pada Raja Yeti kecil, Zhu Hengyu berkata, jika kamu berpura-pura mati lagi, aku akan benar-benar membunuhmu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, manusia salju Wang Meng berguling dari parit salju. Raja manusia salju kecil ini jelas tidak terlalu tua. Dari sudut pandang volume, itu setara dengan ukuran manusia berusia 7 atau 8 tahun. Manusia salju juga memiliki usia, semakin tua manusia salju, semakin besar angkanya. Sebaliknya, manusia salju yang relatif kecil secara alami lebih muda. Cijing, di bawah tatapan Zhu Hengyu, manusia salju kecil menari dan menggambar dengan sapuan kuasnya. Apa yang Zhu Hengyu katakan adalah bahasa jiwa yang umum bagi semua kelompok etnis. Apa yang ingin diungkapkan Zhu Hengyu secara langsung terukir dalam pikiran pihak lain. Karena itu, Raja Salju kecil bisa mengerti. Dan Raja Manusia Salju kecil, sebagai sejenis makhluk aneh, dilahirkan dengan bahasa jiwa. Meskipun suara yang dia buat itu terdengar seperti rentetan. Tetapi dengan segala cara, dia bisa memahami pikirannya di dalam hatinya.
Justru karena dia menguasai bahasa jiwa, Snowman King akan dipilih untuk menjadi agen yang kuat dari semua ras dan agen di medan perang es. Antara menari dan menari, Raja Salju kecil itu sangat sederhana, sangat menyerah. Lebih dari 300 monster salju dipanggil berturut-turut, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki rambut yang dingin. Keberanian Raja Salju kecil itu hampir ketakutan, beraninya jangan menyerah. Saya takut jika seseorang lalai dan berjanji perlahan, dia akan dibunuh oleh Zhu Hengyu seperti monster salju itu. Dari perspektif pembudidaya alam 5 elemen, Zhu Hengyu mungkin tidak perlu ditakuti. Tapi dari perspektif Raja Salju kecil, Zhu Hengyu hanyalah setan besar. Melihat Raja Salju kecil, tubuh yang gemetar seperti sekam. Zhu Hengyu tahu bahwa ia telah menanamkan kesan teror yang tak terhapuskan di benak Raja Salju kecil ini. Karena itu, ketika Zhu Hengyu mengulurkan jari telunjuknya dan dengan ringan mengetuk kepala Raja Salju kecil, dalam proses menetapkan larangan terhadap Raja Salju kecil itu, manusia salju kecil itu tidak melawan sama sekali, biarkan Zhu Hengyu melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat tubuh menggigil Little Snowman Wang, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu takut padaku, aku tidak akan membunuhmu." Raja Salju kecil akhirnya tenang. Snowman King adalah monster. Meskipun dia memiliki kebijaksanaan tertentu, dia tidak pernah belajar untuk tidak mengkhianati, dan selama dia tidak mengkhianati Zhu Hengyu secara alami tidak akan membunuhnya. Jangan berpikir, makhluk eksentrik mudah dijinakkan. Sebaliknya, monster adalah yang paling sulit dijinakkan. Zhu Hengyu membantai lebih dari 300 rekan senegaranya di depan Raja Salju kecil. Ini sepenuhnya menjinakkannya sehingga dia tidak akan pernah berani memiliki gagasan sedikit pun tentang perlawanan. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menjinakkan Raja Salju kecil. Bisa dikatakan, sudah lebih sulit untuk menemukan Raja Salju. Dalam rata-rata 100 tahun, seorang Raja Salju tidak dapat ditemukan. Adapun mencoba menjinakkan Raja Salju, itu bahkan lebih mustahil. Rata-rata setiap 1000 tahun, tidak ada yang bisa berhasil menjinakkan Raja Manusia Salju. Setelah menjinakkan Raja Salju kecil, Zhu Hengyu menarik Raja Salju kecil dan menyeretnya ke belakang gadis hitam. Meskipun, Zhu Hengyu dan Black Girl sama-sama memancarkan panas. Tapi Snowman King sebenarnya tidak takut kehangatan. Di atas 5 elemen, airnya luar biasa. Suhu tubuh regional yang dipancarkan oleh Zhu Hengyu dan Hei Mei tidak bisa mengancam Raja Yeti sama sekali. Ini adalah medan perang beku, dinginnya cuaca di sini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Di es dan salju, suhu tubuh Zhu Hengyu dan Hei Mei sama sekali tidak ada. Merangkul Raja Yeti mungil, Zhu Hengyu mengendarai gadis hitam, berpatroli di lapangan es. Berkeliaran sepanjang jalan, Zhu Hengyu tidak perlu mencari monster salju. Ada Raja Salju, dan monster salju dalam 1000 km akan menerima panggilan Raja Salju itu, dan datang sesegera mungkin, dan membiarkan Zhu Hengyu dibantai. Di pihak Zhu Hengyu, orang yang dipenggal kepalanya disebut orang yang bahagia. Tetapi di jantung Raja Manusia Salju, Zhu Hengyu terlalu menakutkan, dia membunuh monster salju tanpa mengedipkan matanya. Bahkan, saat memenggal monster salju, dia masih tersenyum. Ini benar-benar iblis besar yang ganas dan membunuh iblis. Orang seperti itu, dalam hal apapun, tidak dapat memberontak. Kalau tidak, orang ini akan membunuh orang tanpa mengedipkan matanya. Bahkan sebelum membunuhmu, dia mungkin tersenyum. Orang seperti itu benar-benar mengerikan. Dan untuk Zhu Hengyu, tidak ada beban psikologis untuk memenggal monster salju ini. Belum lagi, dalam perjalanan ketika dia datang, dia melihat bagaimana Snow Monster membunuh para biarawan. Bahkan jika dia tidak melihatnya, Zhu Hengyu masih ada di hatinya. Monster salju ini sama sekali bukan bentuk kehidupan nyata. Bahkan jika itu, mereka hampir abadi. Monster salju yang disebut tidak lebih dari badan perang yang mereka kembunkan untuk sementara waktu. Bahkan jika badan perang sementara ini dikalahkan, monster salju tidak akan mati. Setelah pulih untuk jangka waktu tertentu, embun beku dapat dikondensasi lagi untuk membentuk tubuh pertempuran lagi. Bagi Zhu Hengyu, ini hanya diskusi antara dia dan Sui Guai. Terlepas dari hasilnya, monster salju itu tidak akan mati, ia hanya akan terdiam untuk sementara waktu. Belum lagi bagaimana pemikiran Zhu Hengyu. Dengan monster salju sebagai demonstran monster hidup, Zhu Hengyu memburu monster salju itu, yang sebenarnya sangat nyaman. Selalu ada monster salju, datang dari segala arah, biarkan dia dipenggal. Efisiensi tinggi membuat Zhu Hengyu sangat gembira. Jika Anda mengambil inisiatif untuk menemukannya, saya khawatir jika Anda turun sepanjang hari, Anda hanya dapat menemukan lusinan monster salju paling banyak. Tetapi dengan Raja Saljudi, hanya dalam 3 jam, Zhu Hengyu membunuh lebih dari 1000 monster salju dan memanen lebih dari 10.000 tetes air. Liontin giok penyimpanan energi Zhu Hengyu yang berwarna-warni sudah penuh. Giok penyimpan energi berwarna-warni hanya dapat menampung hingga 3000 tetes daya sumber air. Zhu Hengyu hanya dapat menyerap kelebihan daya sumber air. Setelah berburu sampai malam, kekuatan sumber air Zhu Hengyu secara resmi menembus angka 10.000.
Kemudian dia memutar kepala domba dan kembali ke arah. Ketika saya kembali ke tenda sepanjang jalan, ketika saya bertemu dengan Zhang Chunhua dan Nir, semuanya sudah benar-benar gelap. Ketika Zhu Hengyu akhirnya berhasil menembus 3.000 penghalang dan muncul di depan Zhang Chunhua dan Nir. Ibu dan anak perempuan cantik ini berpelukan, menangis dengan patah hati. Zhu Hengyu tidak bisa menahan kaget, berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tapi saya tidak pernah berpikir. Ketika ibu dan anak Zhang Chunhua melihat Zhu Hengyu muncul, mereka tertegun. Kemudian, ibu dan putrinya mengubur kepala mereka dan mati-matian menceburkan diri ke pelukannya. Menahan Zhu Hengyu dalam kematian, seolah takut akan kecelakaan, Zhu Hengyu akan menghilang. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu hanya berpikir sejenak, dan dia mengerti sepenuhnya. Jelas, hari sudah gelap, dan Zhu Hengyu lambat untuk kembali. Zhang Chunhua dan Nir berpikir bahwa Zhu Hengyu mungkin dalam kecelakaan. Ketika memikirkan rasa takut itu, ibu dan anak itu tidak bisa menahan tangis. Dalam kondisi normal, Zhu Hengyu harus kembali di malam hari. Tetapi hari ini berbeda. Setelah Raja Manusia Salju membantunya menyalakannya, Zhu Hengyu mampu membunuhnya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Karena itu, saya tidak yakin tentang waktu, dan sudah terlambat untuk kembali. Melihat kedua wanita itu menangis seperti ini karena diri mereka sendiri, Zhu Hengyu diam-diam tersentuh. Setelah dengan hati-hati menenangkan kedua wanita itu, Zhu Hengyu mengambil inisiatif untuk berdiri dan ingin membantu mereka menghangatkan makanan mereka. Meskipun makanan telah dimasak sejak lama, jika Zhu Hengyu tidak kembali, keduanya pasti tidak akan makan dulu. Sekarang, makanan akan menjadi dingin. Melihat Zhu Hengyu ingin pergi untuk hidangan panas, bagaimana Chunhua ini bisa melakukannya? Sepanjang hari, dia dan Nir tinggal di rumah, menggunakan sumber air yang diburu Zhu Hengyu, menikmati hidangan lezat yang dibawa oleh Zhu Hengyu. Sekarang, bahkan jika makanan membutuhkannya untuk menjadi panas, maka mereka ingin ibu dan anak mereka apa gunanya? Setelah menyeka air matanya, Zhang Chunhua berlari ke kompor untuk pertama kalinya dan menghangatkan makanan. Setelah makan dan minum, ketiganya masuk ke tenda dan tertidur. Semalam, dini hari berikutnya, Zhu Hengyu, seperti biasa, bangun subuh. Membuka tirai, Zhu Hengyu berjalan keluar dari tenda. Seperti yang Anda lihat, Zhang Chunhua menyenandungkan lagu sambil memasak hidangan. Sinar matahari terbit jatuh di sudut rambut alisnya. Dalam kemuliaan fajar, Zhang Chunhua mei seperti peri. Namun, memandang Zhang Chunhua dengan cara ini, Zhu Hengyu menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang. Kerutan untuk waktu yang lama. Zhu Hengyu akhirnya menemukan apa yang hilang. Saat ini, meskipun Zhang Chunhua mengenakan rok luo merah muda yang cantik, tetapi di seluruh tubuh, dari ujung rambut hingga celana panjang, tanpa perhiasan untuk menghias. Tidak ada cincin, tidak ada gelang, kalung dan jepit rambut, itu bahkan bukan gambar. Zhu Hengyu bukan seorang gadis dan tidak pernah membawa perhiasan. Oleh karena itu, ia secara tidak sadar mengabaikan ini. Mereka hanya memberi rok ibu dan anak mereka. Tapi saya lupa, itu harus dipasangkan dengan satu set perhiasan. Ada banyak harta seperti perhiasan, Zhu Hengyu di sini. Hanya di Istana Iblis Xuanbing, saya mendapat 30 atau 40 set berbagai perhiasan. Menghitung harta yang diperoleh dari harta kerajaan dan dikumpulkan oleh Legiun. Di gelang Ice Emperor milik Zhu Hengyu, semua jenis perhiasan takut tidak ada ribuan set. Selain itu, mereka yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam gelang kerajaan es. Tanpa kecuali, semua adalah harta langka. Beberapa saat kemudian, mereka tidak memenuhi syarat untuk dimuat. Dalam gelang Kaisar Es Zhu Hengyu, dia tidak akan pernah memegang sampah. Melihat Zhang Chunhua, dia tersenyum dan dengan senang hati memasak hidangan. Berpikir kembali ke hari-hari ini, perhatiannya yang cermat. Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus menghargai wanita ini. Ini adalah pertama kalinya saya hidup sangat lama, dan ada seseorang yang memperlakukannya dengan sangat baik. Cepat membalik-balik gelang Raja Es untuk sementara waktu. Zhu Hengyu tidak pernah tahu harus memberi apa padanya. Perhiasan yang terlalu mahal itu tidak tertahankan. Tetapi intinya adalah bahwa itu pada dasarnya adalah harta tak ternilai yang sangat berharga. Jika Anda mengeluarkannya seperti ini, mudah menyebabkan bencana. Zhu Hengyu tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Di dunia 5 elemen terbalik, Zhu Hengyu tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan tidak bisa melindungi harta berharga. Setelah memutar gelang Kaisar Es untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu memilih jepit rambut. Tentu saja, Zhu Hengyu juga memikirkannya dan mengirim satu set lengkap secara langsung. Namun, tanpa alasan, tidak tepat untuk mengirimkan satu set perhiasan lengkap secara langsung. Jika tidak ada alasan atau retorika, mudah salah paham. Akan sangat memalukan jika Chunhua salah paham bahwa dia mengejarnya. Setelah mengubahnya, tidak apa-apa mengatakan sesuatu. Pada saat itu, Zhang Chunhua juga jelek, dan tentu saja dia tidak akan salah paham. Tapi sekarang, Zhang Chunhua menjadi sangat cantik, sangat seksi. Ini sangat mudah, dan kesalahpahaman terjadi. Apalagi saat memberi hadiah, kita masih harus bicara panjang lebar.
Jika Anda memberikannya sekaligus, tidakkah Anda perlu memberi hadiah setelah membuat lebih banyak kontribusi setelah itu? Tentu saja, Anda juga dapat mengirim set lengkap setiap waktu. Banyak hadiah, banyak set dikirim. Tapi semuanya seperti ini, begitu ada lebih, itu tidak akan dianggap serius. Antara Zhu Hengyu berpikir, Zhang Chunhua tampaknya melihat sesuatu, menoleh dan menatap Zhu Hengyu. Ketika saya melihat Zhu Hengyu, wajah cantik Zhang Chunhua tiba-tiba tersenyum sangat indah. Melihat Zhu Hengyu dengan gembira, Zhang Chunhua berkata dengan gembira, "Bangun, makanan akan segera siap." Zhu Hengyu berjalan di depan Zhang Chunhua, dan dengan tangan kanannya di balik, ia mengambil jepit rambut emas. Melihat Zhang Chunhua sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, "Terima kasih karena selalu merawatku. Jepit rambut ini, untukmu." Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Ekspresi wajahnya juga sangat gembira. Sebagai seorang wanita, bagaimana Anda bisa tidak menyukai perhiasan? Secara khusus, jepit rambut emas ini indah dan mempesona. Jepit rambut emas ini mahal, tapi benar-benar tidak mahal. Seluruh tubuh terbuat dari emas yang semrawut. Harganya sebenarnya tidak tinggi. Alasan mengapa Zhu Hengyu mengumpulkannya adalah karena proses pemurnian cai emas ini benar-benar luar biasa. Ini bisa disebut kebetulan. Jepit rambut emas seperti itu, bahkan Zhu Hengyu, sulit untuk disempurnakan. Zhu Hengyu percaya, jepit rambut emas ini jelas merupakan tukang emas, mahakarya yang luar biasa. Memandang sekilas pada Phoenix emas seperti makhluk hidup. 3 ekor Phoenix menggantung dengan santai. Setelah jepit rambut emas dimasukkan di ujung rambut, uang masuk. Sayap Jin Feng akan mengepak dengan lembut, seolah terbang. 3 ekor burung Phoenix emas juga akan bergetar perlahan dengan langkahnya. Tanpa keraguan, jepit rambut Phoenix emas ini, meskipun tidak mahal, jelas merupakan karya seni yang terkemuka, dan nilai artistiknya tidak bisa ditawar. Di depan seni, bahkan dalam perhiasan berharga dan langka itu langsung kehilangan kecemerlangannya. Seperti pepatah lama, emas memiliki harga, tetapi seni tidak ternilai harganya. Menggigil mengambil jepit rambut Phoenix emas di tangan Zhu Hengyu. Zhang Chunhua hanya merasakan hatinya sendiri, dan dia akan meledak dengan gembira. Dia memandang Zhu Hengyu dengan panas dengan matanya, benar-benar ingin menerkam kepelukannya dan mengirim ciuman terpanas. Sayangnya, bahkan jika dia meminjam keberaniannya, dia tidak berani melompat ke depan. Kali ini, Zhang Chunhua tidak membangunkan Nier, melayani Zhu Hengyu dengan hati-hati, dan menggunakan sarapan. Setelah sarapan, Zhu Hengyu mengendarai Black Girl, mengambil Snowman, dan bergegas menuju Frost City. Setelah mencapai Frost City sepanjang jalan, Zhu Hengyu mengambil manusia salju dan langsung pergi ke pasar Frost City. Kekuatan sumber air adalah air suci bawaan yang terkondensasi oleh kekacauan. Untuk Beku sistem air, sumber air adalah energi terbaik. Permintaan akan sumber daya air tidak terbatas. Sejauh ini, Zhu Hengyu memiliki lebih dari 10.000 tetes air. Kekuatan perisai air sucinya juga mencapai puluhan ribu. Menurut pembagian 5 elemen terbalik, perisai air suci Zhu Hengyu saat ini harus menjadi perisai 5 tingkat. Pembagian kekuatan pelindung air suci ditentukan sesuai dengan jumlah sumber air. 10, 100, 1000, 10.000. Jumlah sumber air melebihi 10.000, yang merupakan perisai air suci tingkat 5. Dengan analogi, jumlah perisai air suci 9 tingkat, jumlah kekuatan sumber air akan melebihi 100 juta. Apalagi kita harus memperhatikan di sini. Tidak ada batasan untuk akumulasi sumber daya air. 100 juta terdengar banyak, tetapi pada kenyataannya, 100 juta hanyalah unit awal. 1 miliar, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Seperti yang kita semua tahu, triliun adalah triliun. Di atas triliun, 10 triliun, 100 triliun, gigabit, 10 triliun. Secara analogi, batas maksimum adalah 3000. Oleh karena itu, bahkan jika ada lebih banyak sumber air, itu tidak cukup. 1 triliun tidak lebih dari perisai tingkat ke-14. Perisai air suci level penuh berisi kekuatan sumber air, dan ada 3 punggung dan 3000 nol. Jumlah spesifik pada dasarnya di luar statistik. Pada dasarnya, dengan menelan dan menyerap semua energi sistem air di seluruh alam semesta langit dan bumi, Anda dapat mencapai level penuh. Itu bisa dicapai secara teori, tetapi pada kenyataannya, itu tidak akan pernah tercapai. Bahkan jika itu benar-benar disadari, alam semesta langit dan bumi ini akan dihancurkan. Karena itu, Zhu Hengyu perlu mendirikan toko di medan perang beku ini untuk membeli sumber daya air. Meskipun dapat dikatakan bahwa di dalam medan perang beku ini, hanya 3.000 orang yang bisa masuk setiap hari, tetapi jangan lupa. Membalik 1 hari di dunia 5 elemen bisa setara dengan seminggu di medan perang es. 3.000 orang seminggu, penghasilannya juga sangat mahal. Dalam giok penyimpanan energi Zhu Hengyu yang beraneka warna, ada 3.000 tetes air. Menurut harga pasar, harga setetes daya sumber air adalah 105 warna uang. Meskipun transaksi tunai tidak memungkinkan di sini, Anda hanya dapat menukar kupon 5 elemen yang dikeluarkan bersama oleh kota-kota besar.
Tetapi pada kenyataannya, itu tidak ada bedanya. Kupon 5 elemen ini adalah voucher. Setelah kembali ke dunia 5 elemen yang terbalik, Anda dapat menukarnya dengan uang berwarna setiap saat. 3.000 tetes daya sumber air dapat dikonversi menjadi 300.000 kupon 5 elemen. Kedengarannya seperti banyak, tetapi pada kenyataannya, itu hanya 3 kupon 5 elemen dengan nilai nominal 100.000 yuan. Ditanyai di pasar, rumah-rumah di Frost City nilainya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa setiap inci emas, setiap toko meter persegi memiliki harga lebih dari 100.000. Setiap rumah fasad kecil dengan luas lebih dari 10 meter persegi dapat menelan biaya jutaan. Harga ini sangat mengerikan. Dengan tiket 300.000 yuan Zhu Hengyu saat ini, ia bahkan tidak bisa membelinya. Namun, dengan Snowman King, tidak perlu khawatir menghasilkan uang. Selain itu, sejauh menyangkut Raja Salju, tidak perlu ada toko sama sekali. Snowman King adalah penduduk asli Frost Battlefield. Untuk Raja Snowman, tidak masalah rumah macam apa itu. Mereka awalnya tinggal di es dan salju di luar hutan belantara. Bagaimana mungkin ada rumah untuk ditinggali? Seperti es dan salju elf, semakin dingin lingkungannya, semakin nyaman mereka. Bagi Snowman King, warung yang berlokasi jauh lebih baik daripada toko yang disebut. Namun, Zhu Hengyu masih tidak mau melakukan ini. Jika tidak ada yang tak terduga, Nier akan sering masuk dan meninggalkan medan perang beku ini di masa depan. Sebelum kekuatan Nier mencapai tingkat tertentu, lingkungan medan perang beku adalah tempat yang paling cocok untuk budidaya dan promosinya. Alasan untuk sering datang ke sini juga tak terhindarkan. Sumber air ini tidak dapat mengembalikan 5 elemen. Gunung 5 elemen melarang semua energi, termasuk tenaga sumber air. Setelah giok penyimpan energi multiwarna dipakai kembali untuk membalikan batas 5 elemen, sumber air di dalamnya akan langsung menghilang. Satu-satunya cara untuk menarik kekuatan air adalah membalikkan 5 elemen. Jika tidak, bahkan jika Anda membeli lebih banyak sumber daya air, Anda tidak akan dapat membawanya kembali. Namun, yang membuat Zhu Hengyu sakit kepala adalah dua liontin giok penyimpan energi berwarna-warni yang sekarang ia miliki hanya dapat menampung 3.000 tetes daya sumber air. Pergi berburu, saya pikir kapasitasnya terlalu kecil. Jika itu diserahkan kepada Raja Salju untuk akuisisi jangka panjang, itu bahkan lebih sulit untuk digunakan. Dalam sehari, sumber air yang diperoleh mungkin cukup untuk mengisi batu giok penyimpan energi berwarna-warni ini. Untungnya, Zhu Hengyu bukan orang biasa. Setelah menjual 3.000 tetes daya sumber air, Zhu Hengyu memegang Xiaoxue di tangannya dan melaju menuju medan es. Yang disebut salju kecil adalah kependekan dari Raja Salju Kecil, dan itu juga nama yang diberikan Zhu Hengyu pada Raja Salju Kecil. Sepanjang jalan, untuk memberi penghargaan kepada Xiaoxue, merangsang inisiatif subjektifnya, membuatnya lebih aktif dalam bekerja sama dengan Zhu Hengyu, dan membawa semua monster salju kemana-mana. Zhu Hengyu mengeluarkan segenggam kriolite dari gelang Bing Huang dan mengisinya dengan Xiaoxue. Sebagai monster beku, mustahil untuk tidak menyukai kriolite. Kriolite tidak hanya dapat membuat energi manusia salju lebih banyak, tetapi juga membuat tubuh manusia salju itu lebih kuat. Suatu hari, es manusia salju mengkristal di sekitarnya, maka dia bisa menjadi tukang es. Sebagai medan pertempuran uji coba untuk pendatang baru, hanya ada dua makhluk di Frost Battlefield. Yang satu adalah manusia salju dan yang lainnya adalah monster salju, tidak ada makhluk yang lebih kuat dan maju. Terburu-buru, Zhu Hengyu mengambil batu giok penyimpan energi berwarna-warni dan melihat dari dekat. Dengan penguasaan kilang Zhu Hengyu, hanya sekilas, dia dapat dengan jelas memahami prinsip giok penyimpan energi ini. Hal terbesar tentang penyimpanan giok berwarna-warni adalah pemisahan warna. Ini berwarna, masing-masing hijau, biru, merah, putih dan hitam. Ini dapat menampung air, api, dan bumi Jinmu, 5 sumber ini. Sejauh menyangkut medan perang es, pada kenyataannya, hanya batu giok hitam yang diperlukan untuk menampung sumber air. 4 warna lainnya tidak berguna. Sebentar lagi, Zhu Hengyu membalik tangan kanannya dan mengeluarkan tantangan giok es dari gelang Kaisar Es. Zhu Hengyu tidak bisa mengingat dari mana gauntlet es batu ini berasal. Pertahanannya sangat kuat, dan juga dilengkapi dengan mantra pelindung es. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu mengeluarkan pisau ukiran rune yang tajam dari gelang Kaisar Es, dan dengan cepat mengukirnya di dalam sarung es batu giok. Ketika Zhu Hengyu mengendalikan gadis hitam itu dan akhirnya mencapai bidang es, sarung es batu giok juga telah disempurnakan. Setelah mengukir satu set arai energi penyimpanan air, gauntlet giok dewasa ini dengan ketebalan lengan lebih dari 10 cm telah menjadi gauntlet akumulator. Dengan lembut menempatkan handguard penyimpanan energi Bingyu di lengan kanan, Zhu Hengyu mengangguk puas. Tantangan penyimpanan energi batu giok es ini memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi dari yang disebut penyimpanan energi giok. Mengandalkan pencapaian Zhu Hengyu dari cara artificer, dan handguard giok es itu sendiri memiliki kualitas batu giok yang lebih baik dan volume yang lebih besar. Oleh karena itu, handguard penyimpan energi batu giok ini dapat menyimpan hingga 30.000 tetes daya sumber air.
Namun, karena waktunya terlalu singkat dan pemurniannya terlalu sederhana, kapasitas Hengguot penyimpanan batu giok es ini masih sangat terbatas. Jika Anda memberi Zhu Hengyu cukup waktu untuk terus memutakhirkan rune dari Bingyu Storage Gauntlets, Anda pasti dapat terus meningkatkan kapasitas Bingyu Gauntlets ini. Dalam keadaan ekstrim, ia dapat menampung hingga 300.000 tetes sumber daya air. Pada saat itu, tidak perlu khawatir tentang kapasitas. Sepanjang hari berikutnya, Zhu Hengyu tidak terlalu banyak menyerap sumber daya air. Sepanjang hari, Zhu Hengyu, dengan bantuan Xiao Xue, memburu lebih dari 3.000 monster salju. 30.000 tetes sumber daya air yang diperoleh semuanya disimpan di tangan penyimpanan energi Bingyu. Sejauh ini, sebagian besar monster salju dalam beberapa ratus mil dari Frost City telah terbunuh oleh Zhu Hengyu. Jika Anda ingin berburu lebih banyak monster salju, Anda harus pergi jauh-jauh dan masuk lebih dalam ke medan perang es. Menurut Snowman King, di daerah sekitar 1.000 mil jauhnya dari Frost City, jumlah monster salju mengerikan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bergerak. Tetapi ketika saya melihat ke langit, itu belum terlalu dini, jika saya tidak kembali, Zhang Chunhua dan Nir mungkin akan khawatir lagi. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu menoleh dan bergegas kembali. Saya kembali ke tenda sepanjang jalan dan beristirahat setelah makan malam. Pagi-pagi keesokan paginya, Zhu Hengyu menyelesaikan sarapan lezat yang dibuat oleh Zhang Chunhua. Dengan keras, saya mengklik bibir saya, Zhu Hengyu berkata, saya tidak akan kembali pada malam hari selama 3 hari ke depan. Apa, kamu? Zhang Chunhua merasa terganggu. Bukankah dia akan kembali di malam hari? Tapi kenapa? Melihat penampilan Zhang Chunhua yang terganggu, Zhu Hengyu tahu dia salah paham. Zhu Hengyu sangat jelas bahwa Zhang Chunhua dan Nir saat ini sangat sensitif. Karena takut dia akan meninggalkan mereka. Setiap tindakan Zhu Hengyu akan ditafsirkan secara berlebihan. Karena itu, semuanya harus dibuat jelas dan dipahami. Terutama, ada sangat sedikit monster salju di dekat sini. Aku harus pergi jauh ke medan perang es untuk berburu lebih banyak monster salju. Zhang Chunhua tiba-tiba merasa lega. Meskipun Zhu Hengyu tidak kembali pada malam hari, dia sangat kecewa, tetapi pria itu hanya fokus pada karir. Meskipun Zhang Chunhua agak tidak bersalah, dia sama sekali tidak bodoh. Ada 2 wanita cantik seperti Se dan Ni di keluarga yang bermasalah dengan negara. Jika Zhu Hengyu tidak bisa menjadi lebih cepat, dia tidak bisa mempertahankannya sama sekali. Tanpa kekuatan dan kekuatan yang cukup, mereka akan direnggut oleh pria lain cepat atau lambat. Inilah yang terjadi di dunia ini. Kelemahan adalah dosa asal. Banyak hal, mereka tidak bisa tidak memiliki kata akhir. Yang disebut orang-orang baik diintimidasi, masan mengendarai. Meskipun ini bukan kebenaran, itu sangat dekat dengan kebenaran. Tidak mau mengirim Zhu Hengyu pergi, Zhang Chunhua tinggal lama sekali. Tidak hanya Zhu Hengyu, tapi dia dan Nir, juga harus kuat sesegera mungkin. Hanya yang kuat yang bisa dengan kuat mengendalikan nasibnya di tangannya sendiri. Mengangguk keras, Zhang Chunhua mengulurkan tangan kanannya dan meremas batu giok penyimpan energi berwarna-warni di pinggangnya. Peri giok ini, mengandung lebih dari 30 tetes air, sudah cukup bagi mereka untuk menyerap selama seminggu. Setelah menginjak dengan keras, Zhang Chunhua berbalik dan berjalan ke tenda. Dia berkata dengan tajam, jangan berbaring di tempat tidur, cepat bangun, kita harus mengambil waktu untuk berlatih. Belum lagi bagaimana ibu dan anak Zhang Chunhua bekerja keras. Di sisi ini, Zhu Hengyu mengambil Xiao Xue dan bergegas ke Frost City lagi. Dijual terpisah 30.000 tetes air di beberapa kios. Sejauh ini, dana di tangan Zhu Hengyu telah mencapai 3,3 juta. Melihat 33 kupon 5 elemen dengan nilai nominal 100.000, Zhu Hengyu akhirnya menghela napas lega. Dia akhirnya memiliki sejumlah uang, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang kehidupannya. Bahkan jika dia meninggalkan Frost Battlefield segera, dia masih bisa hidup sangat lembab. Namun, Zhu Hengyu tidak mudah dipuaskan. Menempatkan 33 tiket 5 elemen ke dalam pelukannya, Zhu Hengyu mengambil manusia salju kecil dan meninggalkan Frost City. Antara angin dan listrik, Zhu Hengyu mencapai kedalaman bidang es hanya dalam waktu setengah jam. Daerah berikutnya adalah Zhu Hengyu belum pernah tiba sebelumnya. Sepanjang jalan akhirnya, banyak monster salju muncul di lapangan es di depan. Monster salju itu, seperti domba di padang rumput, tersebar di lapangan es dan bergerak perlahan. Tiba-tiba melihat Zhu Hengyu muncul, dia menoleh tiba-tiba dan bergegas menuju Zhu Hengyu. Terus mengebom dengan Thunder Riders. Tidak, efisiensi itu terlalu lambat. Sangat penting untuk meledakkan guntur selama 3 kali berturut-turut sebelum Anda bisa mengebom monster salju. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu menarik tali kekang dan berkata kepada gadis hitam itu, nyalakan Chaos Jiangang, mari kita bergegas sebentar. Di antara kata-kata itu, tangan kanan Zhu Hengyu menyelidiki trisula perak cerah, dan dia memegangnya. Momen selanjutnya, gadis hitam itu menjentikan keempat kuku kakinya dan berlari di lapangan es. Lusinan monster salju melambaikan cakar tajam dan bergegas menuju Zhu Hengyu.
Pada saat yang sama, Zhu Hengyu duduk di belakang gadis hitam itu, melambaikan trisula perak cerah di tangannya, dan bergegas melewati dengan berani. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Hanya dalam satu tabrakan, gadis hitam itu menggunakan tubuhnya yang kuat dan langsung menerbangkan 5 atau 6 monster salju. 5 atau 6 monster salju juga menyedihkan, memukul kepala mereka di Chaos Jiangang. Jika tubuh itu terbentur ke udara, tubuh itu tidak di udara, sehingga meledak ke langit dan berubah menjadi bubuk salju. Zhu Hengyu tidak menganggur, dan trisula perak cerah di tangannya melambai secara vertikal dan horizontal. Dengan setiap pukulan, monster salju berhembus ke udara. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki pelatihan fisik, menara api penyucian 18 lapis di tulang belakang di dalam tubuh dapat memberi Zhu Hengyu kekuatan yang menakutkan. Melewati 5 elemen dunia, semua energi dilarang. Bahkan kekuatan api penyucian tidak terkecuali. Tetapi di medan perang beku ini, kekuatan api penyucian tidak akan dilarang. Jarak dekat, Zhu Hengyu bisa meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Trisula perak cerah itu merengek di tangan Zhu Hengyu. Itu benar-benar menyakitkan ketika dihapus, dan mati saat disentuh. Bahkan monster salju yang kuat tidak bisa menahan pukulan Zhu Hengyu. Ping-pong, bang, semua monster salju yang lewat di antara angin dan listrik, entah dibunuh oleh geng pedang kacau gadis hitam itu, atau oleh tombak perang Zhu Hengyu, volley. Melihat sekeliling, semua monster salju bergegas menuju Zhu Hengyu seolah-olah ngengat sedang memadamkan api. Kemudian, mereka diledakkan ke langit dan diubah menjadi bubuk salju. Bersandar pada lengan Zhu Hengyu. Raja manusia salju kecil membuka mulutnya dengan tatapan kosong, matanya penuh ketakutan. Teror, sangat mengerikan. Brutal, terlalu brutal. Little Snowman King sangat ketakutan. Tepat ketika dia ketakutan, suara Zhu Hengyu terdengar di telinganya, cepat bawakan aku semua monster salju di sekitarku. Mendengar perintah Zhu Hengyu, beraninya Raja Snowman lalai. Pertama kali, riak jiwa dirilis. Dalam sekejap, dalam 1000 kilometer, semua monster salju mengerumuni dan berkumpul di sini. Zhu Hengyu sangat puas, di antara tangan kanannya, dia mengeluarkan sejumlah besar kriolite dari gelang Kaisar Es, dan kemudian memasukkannya ke dalam pelukan Raja Salju kecil. Diberi penghargaan olehnya, melihat lengannya, lusinan kriolite sejernih kristal. Manusia salju kecil Wang tiba-tiba melupakan rasa takutnya, memicingkan matanya dengan senang, mengambil kriolite dan melemparkannya ke mulutnya, mengunyah gaba. Sepanjang jalan, meskipun Zhu Hengyu dan Black Girl bergabung, efisiensi pembunuhan sangat tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah monster salju yang mengejar di belakang mereka masih meningkat. Terinspirasi oleh Raja Yeti, monster salju dalam 1000 kilometer semuanya berkerumun di mana-mana. Karena itu, seiring berjalannya waktu, monster salju yang mengejar di belakang Zhu Hengyu berubah dari puluhan menjadi ratusan, dan kemudian dari ratusan menjadi ribuan. Meskipun Zhu Hengyu bolak-balik, dia bergegas bolak-balik di komunitas monster salju. Tetapi kecepatan membunuh bahkan tidak secepat pengumpulan monster salju. Melihat meningkatnya jumlah monster salju, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Begitu banyak monster salju, kapan ini akan membunuh? Meskipun tidak perlu untuk membunuh, tetapi menonton begitu banyak monster salju, mereka hanya bisa melewatkannya dengan sia-sia. Zhu Hengyu benar-benar enggan. 3 atau 4.000 monster salju ini cukup untuk mendapatkan 3 atau 4.000 tetes kekuatan sumber air. Jika Anda menyerah seperti itu sangat disayangkan. Serangan jarak dekat seperti ini. Bahkan jika kekuatan serangannya tinggi dan kekuatan penghancurnya kuat, efisiensi pembunuhannya tidak tinggi. Sungguh berbicara, kecepatan pemenggalan masih membutuhkan serangan sihir skala besar, yaitu Raja. Antara kecemasan Zhu Hengyu, tubuh Xuanzong, yang tidak merespons, tiba-tiba mengirim aliran ide. Merasakan aliran pemikiran itu, Zhu Hengyu tiba-tiba merasa terkejut. Segera menelan aliran pemikiran itu dan membaca isinya. Petir Purgatori. Fokus pada menara api penyucian di dalam tubuh. Menanamkan kekuatan badai petir ke menara api penyucian dan bergabung dengan kekuatan api penyucian. Setelah itu, dengan Zhu Hengyu sebagai pusat, ke segala arah, melepaskan 18 petir Purgatori. Thunderloot adalah kekuatan Thunderloot. Setelah digabungkan dengan kekuatan Thunderloot, mantra tunggal jarak jauh telah meledak. The Purgatory Thunderlight adalah kekuatan api penyucian. Setelah bergabung dengan kekuatan Thunder Robber, keterampilan tempur kelompok meletus. Di bawah restu dari Trisula perak cerah, kekuatan keduanya akan berlipat 3. Cepat menyerap pengetahuan yang relevan tentang cahaya guntur api penyucian. Zhu Hengyu dengan keras menoleh ke kepala domba, bergegas menuju komunitas lebih dari 3.000 monster salju. Bang, boom. Dalam deru keras, Zhu Hengyu dengan cepat mencapai pusat monster salju. Saya melihat Zhu Hengyu membanting gadis hitam itu dan berhenti di tempat itu. Melihat lebih dari 3.000 monster salju di sekitarnya, Zhu Hengyu mengangkat trisula perak cerah di tangannya. Petir Purgatori. Dengan tangisan dari Zhu Hengyu. Dalam sekejap, dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, 18 petir Purgatori keluar dari tubuh Zhu Hengyu.
18 petir penyucian, dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, benar-benar menutupi semua monster salju dalam jarak 100 meter. Ledakan. Dalam deru keras, lebih dari 3.000 monster salju secara bersamaan dipukul dengan keras. Di bawah pemboman guntur, semua monster salju berhenti seketika. Setelah tubuh gemetar, ia terus mengambil langkah dan bergegas menuju Zhu Hengyu. Monster salju yang lebih dekat ke Zhu Hengyu, melambaikan cakarnya, menyerang Zhu Hengyu dengan panik. Melihat sekeliling, perisai biru es di sekitar tubuh Zhu Hengyu diayunkan dengan keras di bawah serangan monster salju, seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Tentu saja, seperti memberi gajah, tidak mudah untuk dilanggar. Melihat perisai air suci dipotong dengan cepat, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Sambil mengangkat trisula perak cerah, sekali lagi mengeluarkan cahaya petir purgatori. Cahaya petir penyucian ini, tetapi berbagai keterampilan pertempuran jarak dekat. Berbicara secara logis, setelah merilis catatan petir purgatori, sama sekali tidak mungkin untuk melepaskan petir purgatori kedua tanpa lebih dari selusin napas. Namun, Zhu Hengyu berbeda. Di bawah restu dari senjata tak terbatas, hanya 3 interval waktu, Zhu Hengyu merilis cahaya guntur api penyucian kedua lagi. Ledakan, ledakan, boom lalalala. Dengan gemuruh guntur 3 infernos meledak, lebih dari 3.000 monster salju di sekitar, dan setelah tubuh gemetar, meledak seketika. Dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, dalam jarak 100 meter, semua monster salju langsung meledak menjadi bubuk salju. Pada saat yang sama, lebih dari 30.000 gugus cahaya biru es bergegas menuju Zhu Hengyu seperti badai hujan. Dalam deru yang lebat, Zhu Hengyu mengangkat tangan kanannya untuk pertama kalinya dan menggunakan Bingyu untuk menyimpan tangannya untuk menyimpan semua sumber daya air. Untuk saat ini, sarung tangan penyimpanan energi Bingyu hanya dapat menampung 30.000 tetes air. Bagian tambahan hanya dapat diserap oleh Zhu Hengyu. Asli, Zhu Hengyu berpikir bahwa dengan gauntlet akumulator Bingyu, pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang kapasitas. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa batu giok yang mengumpulkan gauntlet akan penuh segera setelah memasuki kedalaman bidang es. Jelas, kapasitas tantangan penyimpanan energi batu giok es ini harus mengambil waktu untuk terus berkembang. Paling tidak itu berkembang menjadi 300.000, hampir tidak cukup. Dengan kerja sama Zhu Hengyu dan Xiao Xue, mereka bergegas masuk ke lapisan es. Awalnya, ketika Zhu Hengyu ingin datang, dia telah mencapai jarak ini. Seharusnya tidak ada biksu lain. Namun, belum lama ini, dentang keras terdengar di depan. Mengontrol gadis hitam, Zhu Hengyu berlari di atas bukit es. Mencari jauh. Pasukan berburu untuk puluhan orang bermain di lapangan es di depan mereka, dan panas. Lihat ke bawah dari atas. Tim berburu 10 anggota memiliki pembagian kerja yang sangat jelas. 4 dari mereka, khusus bertanggung jawab membawa monster salju dari segala arah. 6 orang yang tersisa, 2 di antaranya dipersenjatai dengan pedang, bertanggung jawab untuk menjaga. Di bawah perlindungan 2 panglima perang, 4 penyihir bumi, mengangkat tongkat mereka terus-menerus meluncurkan duri batu mantra bumi. Seperti kita ketahui bersama, di antara 5 elemen, tanah bisa mengatasi air. Monster salju ini adalah yang paling takut terhadap serangan bumi. Monster salju ditarik dari segala arah. Begitu saya mendekati 4 penyihir tanah, saya dikejutkan oleh duri batu yang dibor dari tanah. Meskipun duri batu sulit untuk membombardir monster salju, tetapi setelah dipukul oleh duri batu lebih dari 10 kali berturut-turut, monster salju itu masih tidak bisa menahan diri dan langsung dibom. 4 master bumi jelas adalah master mantra bumi. Setiap kali Anda mengucapkan mantra, Anda dapat memanggil lonjakan batu yang tebal. Duri batu itu, yang masing-masing memiliki ketebalan kaki orang dewasa. Tingginya hampir 2 meter. Saat duri batu meledak terus-menerus, monster salju yang berusaha mendekatinya akan terus dipukul oleh duri batu. Dengan monster salju yang terbunuh oleh. Setelah banyak sumber daya air itu membengkak. 2 prajurit yang bertanggung jawab untuk menjaga para penyihir bumi menyambut mereka sesegera mungkin. Kedua prajurit penjaga itu membawa ransel moyu di belakang mereka. Di ransel, rune yang rumit digambarkan. Dari kejauhan, Zhu Hengyu bisa menilai. Ransel moyu ini juga dapat menampung setidaknya 10.000 tetes air. Hei, Dengan napas panjang, Zhu Hengyu membenarkan. Di medan perang es ini, selama itu cukup kuat. Dengan kerja sama beberapa orang, Anda juga dapat dengan cepat mendapatkan kekuatan sumber air. 10 tim seperti ini bisa mendapatkan setidaknya beberapa ribu, atau bahkan puluhan ribu sumber daya air sehari. Namun, dibandingkan dengan Zhu Hengyu, dia masih penyihir kecil. Di babak sebelumnya, Zhu Hengyu memperoleh lebih dari 30.000 sumber daya air. Zhu Hengyu tidak perlu iri pada mereka. Namun, ini juga mengingatkan Zhu Hengyu. Ada banyak saluran untuk mendapatkan tenaga air. Kamu bisa berburu di Frost Battlefield sendiri, atau kamu bisa menjinakkan Snowman King, yang membutuhkan uang. Kamu bisa membelinya di Frost City. Kamu juga bisa melatih tim berburu untuk berburu di sini. Harga ini terlalu mahal. Setetes air akan menelan biaya $100 5 yuan.
Jika Anda membeli 10.000 tetes, Anda memerlukan 1 juta. Tanpa kekuatan ekonomi tertentu, sulit untuk memenuhi permintaan dengan akuisisi. Benar-benar didapat, bahkan ratusan juta properti dapat dihabiskan dalam sehari. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Setelah membalikkan kepala domba, Zhu Hengyu melewati tim berburu. Menuju kedalaman medan es, bergegas dengan kecepatan penuh. Selama hari berikutnya, Zhu Hengyu menyetir sepanjang jalan. Semua monster salju melewati Xiaoxue. Setelah jumlah monster salju mencapai tingkat tertentu, Zhu Hengyu akan berbalik dan bergegas ke pusat komunitas monster salju. Serangkaian 3 petir penyucian dapat membunuh ribuan monster salju dan memanen puluhan ribu tetes air. Ketika malam akhirnya tiba, Zhu Hengyu benar-benar lelah dan harus beristirahat. Perisai air suci Zhu Hengyu telah dipromosikan menjadi perisai tingkat 6, dan kekuatan perisai telah mencapai 360.000 derajat. Perlu disebutkan bahwa kekuatan perisai sesuai dengan 1 tetes daya sumber air per derajat. Setelah malam tiba, Zhu Hengyu menemukan sudut tersembunyi dan mengeluarkan tenda dari gelang Kaisar Es dan mendukungnya. Mengebor ke dalam tenda, Zhu Hengyu mengeluarkan beberapa lingguo dari gelang Kaisar Es untuk makan malam. Setelah makan lingguo, meskipun Zhu Hengyu lelah, dia tidak segera tertidur. Melepaskan sarung tangan akumulator batu giok es dari lengan kanannya, Zhu Hengyu memperbaikinya dengan sabar. Setelah menghabiskan lebih dari 3 jam, Zhu Hengyu akhirnya meningkatkan Gauntlet Storage Bingyu. Sejauh ini, kapasitas penyimpanan Bingyu Gauntlet telah mencapai 300.000. Ini sudah batas yang bisa dicapai Bingyu Gauntlet. Menempatkan Handguard Bingyu di pergelangan tangan kanannya lagi, Zhu Hengyu merasa puas dan tertidur dengan bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Terjebak pada hari terakhir Frost Battlefield, Zhu Hengyu dan Zhang Chunhua dan Nier kembali ke Frost City bersama-sama. Sejauh ini, perisai air suci Zhu Hengyu telah mencapai level 7, 1,6 juta derajat. Jika semua 1,6 juta tetes air terjual, maka 160 juta akan terjual. Sangat disayangkan bahwa sumber daya air yang diserap tidak lagi dapat diperdagangkan. Hanya penyimpanan energi Bingyu yang dapat melindungi 300.000 yuan sumber daya air untuk diperdagangkan. Itu menjual 300.000 sumber daya air dengan imbalan 30 juta yuan tiket. Selanjutnya, Zhu Hengyu menghabiskan lebih dari 20 juta tiket 5 elemen di Frost City untuk membeli sebuah bangunan 2 lantai yang menghadap ke jalan. Lantai pertama diserahkan kepada Raja Salju Kecil, yang digunakan sebagai toko untuk memperoleh sumber daya air. Membeli di sini memiliki satu manfaat. Bahkan jika volume transaksi besar, itu tidak akan terlalu mencolok. Jika tidak, sekali Xiaoxue memperoleh terlalu banyak tenaga air. Keinginan sebagian orang rakus cenderung berbahaya. Meskipun Frost City adalah area terbatas di bawah kendali pasukan utama, begitu kekayaannya terlalu banyak itu akan tetap menarik perhatian. Selain itu, lantai 2 toko tunggal ini juga dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Setiap kali saya datang ke sini, Zhang Chunhua dan Nier dapat menghabiskan 1 minggu di sini tanpa harus pergi ke Zhu Hengyu untuk makan dan tidur di es dan salju. Akhirnya, dan yang paling penting, bangunan 1 lantai 2 lantai ini juga merupakan investasi yang sangat bagus. Untuk saat ini, tidak ada gunanya memiliki begitu banyak uang di tangan Anda. Di masa depan, jika perlu, mereka dapat dijual kapan saja dengan imbalan lebih banyak uang. Ketika saya kembali ke Frost City sepanjang jalan, masih ada setengah hari sampai akhir pertempuran es ini. Di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu, sekelompok 3 bergegas ke toko tunggal lantai 2 yang baru saja dibeli. Di tingkat pertama, tidak ada yang bisa dikatakan. Serahkan saja pada manusia salju kecil untuk hidup. Untuk saat ini, dana Zhu Hengyu terlalu terbatas untuk memulai akuisisi. Karena itu, manusia salju kecil tidak perlu melakukan apapun. Sebelum pergi, Zhu Hengyu meninggalkan Raja Salju Kecil dengan 30.000 kriolite. Setelah menyerap kriolite ini, kekuatan Little Snowman King akan sangat meningkat. Ibu dan anak perempuan Zhang Chunhua dan Nier mendengar bahwa bangunan kecil ini telah dibeli oleh Zhu Hengyu. Sebagai keluarga dengan 3 orang di medan perang es, mereka tiba-tiba bahagia. Ibu dan anak perempuan itu tidak bisa beristirahat sejenak, dan segera mulai berkemas. Tempat tidur, peralatan makan. Seluruh lantai 2 diorganisir oleh ibu dan anak perempuannya. Dan pada saat bersamaan, dalam situasi apapun, Zhu Hengyu menyiapkan lingkaran sihir Jiuyin Xuanbing di lantai pertama toko. Formasi S9 Yin misterius ini dapat mengembunkan udara dingin di medan perang es dan membantu budidaya Raja Salju. 9981 batu iblis es tergabung di mana-mana di lingkaran, cukup untuk meningkatkan kecepatan budidaya Raja Snowman 9 kali. Dengan tambahan 30.000 kriolite, tidak perlu waktu lama untuk kekuatan Raja Yeti meningkat dengan cepat. Kali ini medan perang es akhirnya berakhir. Sedikit tekanan dari Daohan Han ditekan dari langit. Zhu Hengyu hanya merasakan cahaya biru menyala di sekujur tubuhnya dan menghilang ke lantai pertama toko. Pada waktu bersamaan, Zhang Chunhua, yang sedang merapikan kamar di lantai 2, sedang mengatur peralatan makan.
Cahaya biru menyala di sekujur tubuhnya dan menghilang seketika. Hanya Nir, yang berdiri di sana bodoh, tidak ada cahaya biru melintas di sekelilingnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.